Saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau menyembah nama-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan kemenangan terjadi bagi kami saat ini. Saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku menyembah-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Amin Tuhan, mari kita nyanyikan dengan segenap hati. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Yesus, Engkau yang memberi kami kemenangan Tuhan. Biarlah kami tetap menyembah-Mu Yesus, memuji-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami percaya Yesus, kami percaya akan kuasa-Mu bagi kami. Kami sungguh berterima kasih. Bapa, kuasa-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sungguh indah selalu terjadi dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Yesus, Engkau selalu memberikan kemenangan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami bisa meraih kemenangan. Tapi hanya dari penyertaan-Mu, dari bimbingan-Mu, melalui Roh Kudus, sehingga kami bisa mendapat kemenangan saat kami ada di dunia ini. Kemenangan dari kuasa iblis, kemenangan dari segala godaan untuk kami melakukan dosa. Dan percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya hanya Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk dapat melalui semuanya itu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu hari ini dibagikan, di-sharingkan, biarlah menjadi kekuatan. Apa yang kami dapat saat ini biarlah tumbuh di tanah yang subur, sehingga menjadi kekuatan, sehingga menjadi pengharapan bagi saat ini orang yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, biarlah hari ini kita selalu mengucap syukur kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang selalu memberikan kita kesempatan untuk hidup sekali lagi di hari ini, supaya kita bisa merubah kehidupan kita, supaya kita bisa berbalik daripada dosa kepada kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini mungkin teman-teman sudah diberikan mungkin jalan keluar, hari ini mungkin teman-teman juga diberikan suatu pergumulan, tetapi biarlah itu tetap mengikuti rencana Tuhan. Kita tetap percaya kepada Yesus Kristus karena hanyalah Dia harapan kita. Dan hari ini saya mau melanjutkan sharing firman Tuhan, yaitu kemarin kita bahas tentang yaitu jalan yang benar di Matius 7, dan kita mau melanjutkan di dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana hal pengajaran yang sesat, yaitu ini adalah perikop dari judul sharing firman pada hari ini. Saya bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, ya itu pasti. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik, ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditepang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita harus mengenali, kita harus bisa belajar untuk mengenali apakah yang masuk, firman yang masuk ke dalam kehidupan kita itu adalah benar-benar dari seorang penyampai firman, ya bisa dikatakan seorang gembala, seorang pemimpin, mentor, atau apapun itu yang menyampaikan sharing firman. Apakah pengajaran itu tersebut benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Karena zaman-zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya adalah seorang nabi atau menganggap dirinya seorang utusan Tuhan, yang bagaimana ya memang menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi semuanya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebetulnya bukan hari-hari ini saja, sudah hari-hari sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, mungkin tahun sekitar 70-an, 80, 90-an itu juga banyak sekali ajaran-ajaran sesat, banyak sekali seorang gembala yang mengajarkan pengajaran sesat. Saya pernah membaca suatu artikel bagaimana singkat ceritanya saya lupa itu di kota mana. Dia seorang pendeta, bisa dikatakan seperti itu, seorang gembala dan mempunyai jemaat. Tetapi pada akhirnya dia melakukan ritual yang bagaimana pada waktu kebaktian, pada pas hari apa itu saya lupa, meminum suatu zat kimia yang menyebabkan banyak sekali orang yang meninggal pada waktu itu. Jadi pendeta ini mengajak jemaatnya untuk meminum zat kimia supaya ya orang-orang tersebut meninggal. Dan ini bisa dikatakan bunuh diri termasal yang paling banyak.
pada waktu itu. Nah, bukan mungkin itu yang terlihat, tetapi banyak sekali yang tidak terlihat. Mungkin ada orang yang mengajarkan mungkin bahwa dirinya adalah utusan Allah atau tangan kanan Allah, sehingga kamu harus menuruti perintahnya seperti itu. Dan di Indonesia juga banyak sekali seperti itu. Nah, makanya hati-hati. Orang-orang seperti ini, saudara-saudaraku, teman-temanku, harus waspada. Kalian harus mengetahui ajaran-ajaran tersebut apakah benar-benar sesuai dengan firman atau tidak. Mungkin juga orang-orang ini mengajarkan firman Tuhan, tetapi untuk kepentingannya sendiri. Dikatakan bahwa dia menyamar sebagai seorang domba, tetapi sesungguhnya dia serigala buas yang siap menerkam saudara-saudara setiap waktu. Dia mengajarkan hal yang baik mungkin. Dia mengajarkan firman Tuhan, tapi mungkin dipelencengkan sedikit. Mengambil ayat-ayat tidak sesuai dengan konteks untuk kepentingan sendiri. Nah, hati-hati. Maka dari itu, jikalau saudara-saudaraku saat ini membaca firman Tuhan, harus seluruhnya, jangan diambil ayat per ayat, supaya kita tahu konteks ini, ayat ini membicarakan soal apa. Ayo kita mau belajar terus supaya kita tidak termakan oleh serigala yang buas. Dan yang menandakan bahwa orang tersebut menyampaikan ajaran yang benar ialah kita bisa lihat dari buahnya. Bagaimana kita bisa melihat buahnya? Dari perbuatannya setiap hari. Bukan hanya saat di depan mimbar ya, tetapi saat keseharian dia bagaimana. Dari buahnya lah orang tersebut benar-benar mengajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan juga dikatakan bahwa tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin juga pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin. Pasti seorang yang pohon yang bagus menghasilkan buah yang bagus, itu pasti. Pohon yang jelek pasti menghasilkan buah yang jelek. Karena sudah dari akarnya, sudah dari dasarnya, pohon ini bagus. Sudah dari dasarnya, pohon ini jelek. Jadi semuanya tergantung dari sumbernya. Dari hatinya, terpancar kasih, terpancar firman Tuhan. Sehingga saat dia tidak di mimbar, ya mungkin saat di komunitas, di perkumpulan, di mimbar, dia bisa berkata dengan baik, dengan bagus, dengan semangat, motivasi tinggi, mengagungkan firman Tuhan. Tetapi waktu turun dari mimbar, waktu keluar dari komunitas, wah, apa yang dia diucapkan tidak sesuai apa yang dia lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin mentor kamu, pendeta kamu mengatakan jangan mencuri. Tetapi saat turun, dia mencuri. Ataupun jangan bersinah. Tetapi saat turun dari mimbar, dia bersinah. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti hal tersebut? Tidak bisa. Dari buahnya lah kita bisa melihat orang itu benar atau tidak. Dan buah yang bagus itu pasti diproses tidak mudah. Pasti ada sesuatu effort, suatu usaha untuk membuat supaya pohon itu bagus. Misalnya anggur itu buahnya besar-besar, atau misalnya semangka merah dalamnya bagus. Seperti buah yang bagus pokoknya. Itu pasti mempunyai perawatan yang baik. Mempunyai pohon yang baik sehingga menghasilkan buah yang baik. Itu adalah dasar dari segalanya. Seseorang untuk menyampaikan firman itu harus juga mempunyai pribadi yang baik. Bukan hanya pribadi yang baik, tetapi juga kedekatan dengan Yesus, dengan Allah pencipta juga baik. Karena jika hanya sekedar ngomong, motivator aja bisa sekedar ngomong. Mungkin anak kecil aja SMA SMP sekedar ngomong bisa. Tetapi
firman yang bisa membawa kehidupan, itu harus dibangun dengan relasi hubungan kita atau yang berfirman dengan Allah, Sang Pencipta. Makanya tidak gampang untuk menyampaikan firman. Karena apa yang saya ucapkan kali ini, itu harus juga saya lakukan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan dikatakan, ini lebih ngeri nih, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Wow. Yang tidak menghasilkan buah pasti akan dibuang ke dalam api. Apakah saat ini kehidupan kita sudah menghasilkan buah? Saya tidak tahu dan saya tidak mau menghakimi saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara bisa introspeksi diri. Apakah kehidupanku sudah menghasilkan buah belum ya? Hati-hati loh. Firman Tuhan yang mengatakan jikalau tidak menghasilkan buah akan dimasukkan ke dalam api. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan dengan bernubuat demi namamu atau mengusir setan atau membuat mujizat atau membuat kesembuhan. Itu akan masuk ke dalam surga. Kita bisa lihat dalam konteks ini. Jika kita bisa melihat, ini sebetulnya ditujukan kepada ayat yang ke-15, yaitu kepada nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, sebetulnya dia serigala buas. Ini ditujukan karena kita tahu yang mungkin yang berbicara, bernubuat, yang membuat mungkin mengusir setan, mengadakan mukjizat biasanya adalah seorang gembala, seorang yang bisa dikatakan nabi-nabi itu ataupun mentor seperti itu. Tetapi sebetulnya ini juga ditujukan kepada kita. Kita berseru kepada Tuhan, tapi kita hatinya jauh kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan di gereja, tetapi kita juga menyembah Allah yang lain. Hobi kita, mungkin harta kita, mungkin kesukaan kita, itu juga kita sembah. Tuhan tidak suka. Hati-hati saat besok kalian dipanggil, saat mati. Tuhan, aku sudah menyembah namamu loh Tuhan. Tuhan, aku sudah menyampaikan firman-Mu setiap hari. Tuhan, aku sudah membuat mujizat loh. Tuhan bilang, hei, aku tidak kenal engkau. Enyahlah dari hadapanku. Wah, pada waktu itu juga mungkin kita akan tidak tahu bagaimana rasanya setelah kita apa yang kita lakukan di dalam dunia ini ternyata tidak berkenan di hadapan Allah. Maka dari itu, biarlah apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, biarlah diuji. Diuji oleh siapa? Diuji oleh Yesus sendiri. Apakah perbuatan kita itu murni untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah yang kita lakukan benar-benar untuk Tuhan, bukan untuk kita? Maka dari itu, mari kita mau belajar. Jangan, yang pertama, kita harus bisa mengerti apakah yang kita dapat, yang kita masukkan ke dalam kehidupan kita ini, apakah betul-betul ini ajaran sesuai dengan firman Tuhan? Kita harus bisa mengujinya. Menguji dengan apa? Menguji dengan orang yang menyampaikan firman itu, apakah dia mempunyai buah yang baik di dalam kehidupannya atau tidak. Dan juga saudara-saudara jika benar-benar tahu memiliki Roh Kudus, saudara-saudara juga bisa menyaring apakah kok ternyata firman ini kok yang disaringkan tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Tidak usah dimasukkan, buanglah itu semua. Terus kemudian kita harus koreksi diri, apakah di dalam kehidupan kita sudah ada buah yang kita hasilkan. Jikalau belum, mari saat ini kita belajar bersama-sama. Masih ada kesempatan selama kita masih hidup. Supaya saat apa? Saat kita meninggal, Tuhan jangan mengusir kita. Saat kita mati dan kita dihakimi, jangan Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau.
Mari kita sama-sama koreksi diri. Mari kita sama-sama menyaring firman Tuhan yang disampaikan. Iblis pun hafal tentang Alkitab. Jangan kita seperti iblis yang hanya sekedar hafal, hanya sekedar tahu Alkitab, tetapi tidak melakukannya. Mari saat ini kita mau belajar. Kita di dalam Mesbah Keluarga ini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama introspeksi diri. Supaya apa? Supaya pekerjaan kita menghasilkan buah. Dan buah itu bisa kita pertanggungjawabkan saat kita mati. Mari kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami mendapat pengajaran-Mu tentang firman Tuhan. Yang bagaimana supaya kami bisa menyaring apakah itu ajaran yang sesat atau tidak. Ataukah kami juga koreksi diri apakah kami saat ini sudah menghasilkan buah di dalam kehidupan kami atau belum. Biarlah kami tidak dibakar ke dalam api neraka. Kami tidak mau seperti itu Tuhan. Tetapi biarlah kami meminta kekuatan daripada Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu supaya selalu mengingatkan kami untuk selalu melakukan hal sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelum itu kami mau bertobat, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Basuh kami dengan darah-Mu sehingga kami suci dan kami layak untuk tetap terus berada di dalam hadirat-Mu saat kami menghadap kepada Engkau. Engkau terima kami. Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan ini kami Yesus, kami percaya kami bukan manusia yang sempurna, tapi kami mau hidup di dalam rencana-Mu. Kami mau hidup di dalam Engkau, supaya apa yang kami lakukan berbuah baik untuk Engkau dan untuk sesama kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan pasti memberi kekuatan kepada saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.